Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 4 tema 3 halaman 2, 3, 4, 5 dan yang terakhir halaman 6. Ya, langsung aja kita mulai dari kunci jawaban halaman 2 di bagian ayo membaca. Oke, mari kita baca sama-sama. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut dalam hati, pahamilah isinya dengan baik. Oke, lanjut ke bawahnya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan ditumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah budir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Oke, lanjut di bawahnya. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Oke, itu tadi adalah bacaannya, agak panjang ya bacaannya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Oke, ini ada perintah, jawablah pertanyaan berikut. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa isi bacaan di atas? Nah, jawabannya di sini sudah saya sediakan. Oke, mari kita baca untuk jawabannya. Bacaan di atas berisi tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Ya, itu jawaban nomor 1. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Jawabannya yaitu tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Oke, itu adalah jawaban nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Jawabannya yaitu padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Jawabannya yaitu tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Oke, itu adalah jawaban nomor 4. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Jawabannya yaitu gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Oke ya, itu tadi adalah jawaban nomor 1-5. Silahkan kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawabannya hingga selesai. Baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, jika sudah selesai menulis jawabannya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Kita baca lagi, tukarkan jawabanmu dengan seorang teman, diskusikan jika ada perbedaan antara jawabanmu dengan jawaban teman. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Bisa beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Oke, di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Nah, ini jawabannya adalah seperti ini. Bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Pertanyaan tentang tanaman pisang. Apa saja manfaat buah pisang? Apa saja nutrisi yang terkandung dalam buah pisang? Bagaimana cara menanam pisang? Di mana tanaman pisang dapat tumbuh dengan baik? Apa saja ciri-ciri tanaman pisang? Apa saja jenis-jenis tanaman pisang? Mengapa tanaman pisang dapat tumbuh dengan baik di Indonesia? Kapan saat yang tepat untuk menanam pisang? Apa saja makanan olahan yang berbahan pisang? Dan yang terakhir, bagaimana cara memasarkan buah pisang? Ya, jika kalian merasa
apa yang saya sampaikan terlalu cepat, silakan kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawabannya, baru setelah selesai menulis, kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, itu tadi jawabannya, silakan bisa kalian tulis dulu ya. Kalau sudah selesai, sekarang kita lanjut masuk ke kunci jawaban halaman 3 di bagian ayo berdiskusi. Oke, kita baca. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Oke, di sini jawabannya sudah saya sediakan ya. Silahkan bisa kalian tulis jawabannya sesuai yang ada di layar kalian saat ini. Oke, kita baca untuk jawabannya. Daur hidup tanaman padi. Ini ada gambarnya. Pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Lanjut, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Oke ya, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Diskusikanlah hasil bersama temanmu, berdasarkan diagrammu, bagian mana yang paling penting, mengapa, apa dampaknya. Apabila bagian tersebut bermasalah, diskusikan pendapatmu dengan temanmu. Nah, ini jawabannya seperti ini. Bagian terpenting adalah bagian kedua, yaitu biji akan tumbuh bakal akar dan tunas menonjol keluar lalu batangnya memanjang. Karena pada masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Nah, itu adalah jawabannya. Silahkan kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Oke, selanjutnya kita ke bawahnya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat di Indonesia. Nomor 1, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nomor 2, menjaga lahan pertanian jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Nomor 3, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Nomor 4, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nomor 5, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Oke, berdasarkan penjelasan di atas, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Selain itu, tulislah juga pertanyaan mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Silahkan ya kalian laksanakan tugas tersebut. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 4 dan halaman 5 di bagian ayo mengamati. Di sini ada perintah amati gambar berikut. Ini ada 3 gambar ya. Lanjut ke bawahnya gambar. Di sini ada perintah tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Nah, jawabannya di sini sudah saya sediakan. Mari kita baca sama-sama untuk jawabannya. Nomor 1, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Nomor 2, mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Nomor 3, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Nomor 4, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Nomor 5, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke ya, jika sudah, sekarang kita lanjut ke bawahnya lagi. Di sini ada perintah lagi, diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu, tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Dari lokasi ketinggian, perbedaan pertama dari dataran tinggi dan juga dataran rendah bisa kita lihat dari lokasi dan juga ketinggian dari kedua dataran tersebut. Dataran rendah secara teoritis merupakan suatu dataran yang berlokasi dengan ketinggian di bawah 200 mdpl atau di atas permukaan laut, sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian di atas 200 mdpl di atas permukaan laut. Oke, lanjut. Dari lokasi dan lingkungan sekitar, dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasinya dengan pantai serta hilir sungai sehingga akan mudah menjadi penyebab banjir. Sedangkan dataran tinggi merupakan dataran yang lokasi sekitarnya mirip seperti pegunungan dan juga perbukitan. Oke. Dari sisi ekonomi dan sosial,
Ekonomi pada dataran rendah lebih menjanjikan ketimbang dataran tinggi, terutama faktor pembangunan ekonomi yang menyangkut kegiatan industri, perkantoran, dan juga bisnis komersil. Lokasi dataran rendah yang kontur tanahnya datar dan rata membuat pembangunan gedung dan juga industri menjadi mudah untuk dilakukan pada dataran rendah yang akan memberikan ruang publik untuk kehidupan masyarakat sekitar. Oke, lanjut lagi dari sisi iklim dan cuaca. Dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembaban udara dan juga kelembaban tanah yang tinggi, suhu udara yang cenderung sejuk, namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan juga perkebunan karena memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang baik. Oke, lanjut lagi. Dari segi potensi pariwisata, lokasi dengan wilayah yang memiliki dataran rendah biasanya memiliki potensi pariwisata yang berhubungan dengan lokasi pantai yang akan rentan dengan erosi tanah. Selain itu, biasanya pada dataran rendah juga banyak dibangun lokasi wisata khusus seperti lokasi wisata taman bermain, tugu, dan juga berbagai macam taman buatan. Oke, itu tadi adalah jawabannya ya, agak panjang. Jadi kalian bisa jeda dulu, kalian tulis dulu pelan-pelan hingga selesai jawabannya, baru setelah selesai menulis silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 6 di bagian Ayo Berlatih. Di sini ada perintah bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Nah, ini ada gambar pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Ini ada bacaannya, mari kita baca sama-sama ya. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, di sini ada jawabannya, bisa kalian tulis ya. Untuk pantai, lokasi pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ciri-cirinya berbatasan langsung dengan laut, sumber daya alamnya, ikan, rumput laut, dan kerang. Manfaatnya untuk objek wisata, mata pencarian penduduknya yaitu untuk nelayan dan petani tambak. Ya, silahkan ini untuk lokasi pantai bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Selanjutnya kita masuk ke dataran tinggi, lokasinya di permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya ketinggiannya 500 meter DPAL, sumber daya alamnya, tanaman sayuran dan buah-buahan, manfaatnya, tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Mata pencaharian penduduknya, yaitu sebagai petani dan pekebun. Ya, itu adalah untuk dataran tinggi. Sekarang kita ke dataran rendah. Untuk lokasinya, permukaan bumi dengan bentangan alam datar yang ketinggiannya 200 meter DPL, ciri-cirinya ketinggiannya kurang dari 200 meter DPAL, sumber daya alamnya hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Untuk manfaatnya pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri, sedangkan untuk mata pencaharian penduduk yaitu petani, karyawan, dan buruh. Oke ya. Nah, itu jawabannya, silahkan bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Sampaikan hasil tabel kepada gurumu, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihan hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Nah, sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam mengenai tumbuhan yang kamu pilih. Serahkan daftar pertanyaan tersebut kepada gurumu. Nah, itu silahkan perintah tersebut kalian laksanakan ya. Sekarang kita lanjut langsung ke bagian ayo renungkan. Di sini ada beberapa pertanyaan, mari kita baca sama-sama. Sebutkan hal penting yang kamu pelajari. Nah, di sini jawabannya adalah hari ini saya telah belajar tentang kalimat tanya, keseimbangan lingkungan dan kondisi geografis Indonesia. Oke, lanjut. Sikap apa yang dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yaitu sikap disiplin dan tanggung jawab, karena dengan disiplin dan tanggung jawab hidup akan lebih teratur. Oke ya, itu adalah jawabannya.
Jika sudah, kita langsung lanjut ke kerjasama dengan orang tua. Diskusikanlah dengan orang tuamu bagaimana caranya agar tumbuhan di sekitarmu dapat dinikmati terus keberadaannya. Nah, di sini jawabannya silahkan bisa kalian tulis seperti ini. Cara agar tumbuhan di sekitar kita dapat dinikmati terus keberadaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan atau menyirami dengan air secukupnya. Selanjutnya, memberikan atau menaburkan pupuk alami bagi tumbuhan, memusnahkan gulma pengganggu tanaman, dan yang terakhir menghilangkan hama atau penyakit pada tumbuhan. Oke, itu tadi adalah jawabannya ada di video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.